Hello lovely people, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tentang istilah-istilah yang sering didengar di perguruan tinggi. So kalau kalian penasaran apa aja sih istilah-istilah yang sering didengar di perguruan tinggi, langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like video ini, kasih komentar yang membangun, subscribe, nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu miliki biar channel ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan sivitas akademik atau sivitas akademika. Jadi sivitas akademika ini meliputi dosen, mahasiswa, dan semua badan kepengurusan kampus. Dosen itu udah nggak asing lagi lah ya, jadi dosen itu guru kita di perkuliahan. Dosen ada yang disebut dengan dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing itu dosen kita yang nanti membimbing pada saat tugas akhir. Ada juga dosen yang bertugas sebagai pembimbing akademik. Nah, jadi pembimbing akademik atau dosen PA itu adalah dosen yang bertugas kayak wali kelas. Nah ya, kayak wali kelas, jadi wali kelasnya di dunia perkuliahan. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan dekan. Nah, jadi dekan itu apa sih? Dekan itu adalah seorang dosen yang diangkat untuk mengepalai suatu fakultas. Fakultas itu adalah divisi dalam sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari suatu area subjek atau sejumlah bidang studi yang terkait sebagai unsur pelaksana akademik. Gampangannya kayak gini, fakultas itu adalah kumpulan dari berbagai bidang studi menjadi satu yang dinamakan dengan fakultas. Tentunya bidang studi ini dalam satu ranah ya, misalnya fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, berarti ranahnya kan ada matematika, terus ada fisika, kimia, kayak gitu. Selain dekan, ada juga yang disebut dengan kaprodi atau kajur. Nah, kaprodi itu adalah kepala program studi, sedangkan kajur adalah kepala jurusan. Nah, jadi kepala program studi adalah dosen yang mengepalai suatu program studi. Begitu juga dengan kajur atau kepala jurusan, yaitu adalah dosen yang mengepalai suatu jurusan. Prodi sama jurusan itu beda ya? Beda dong. Sebenarnya jurusan adalah kumpulan dari prodi-prodi. Misalnya kayak gini, jurusan fisika. Prodinya apa? Prodinya S1 fisika, S2 fisika, atau S3 fisika, kayak gitu. Kemudian ada yang disebut dengan rektor. Nah, siapakah rektor? Rektor adalah seorang pemimpin di sebuah sivitas akademika. Jadi kalau gampangannya itu, rektor adalah seorang kepala sekolah di suatu perguruan tinggi. Selanjutnya ada yang namanya asisten dosen atau biasa disebut dengan asdos. Apa sih asdos itu? Jadi asisten dosen itu adalah mahasiswa tingkat akhir atau udah fresh graduate kayak gitu yang ditugaskan buat membantu dosen dalam kegiatan perkuliahan atau tentang proyek penelitian. Ada yang disebut dengan UKM. Jadi UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Kalau di sekolah-sekolah itu biasa disebut dengan ekstrakurikuler. Kemudian ada yang disebut dengan HIMA. Nah, HIMA ini adalah himpunan mahasiswa. Jadi kayak organisasi buat mahasiswa-mahasiswa yang satu jurusan atau satu prodi. Ada yang namanya BEM. Tentunya kalian udah nggak asing lagi ya sama BEM. BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, BEM ini ada yang BEM tingkat fakultas, ada juga BEM yang tingkat universitas. Kalau gampangannya sih BEM itu kayak OSIS kayak gitu. Sekarang adalah istilah mengenai identitas mahasiswa. Jadi ada yang disebut dengan KTM atau kartu tanda mahasiswa. Jadi kartu tanda mahasiswa itu kayak sebuah kartu pengenal yang menandakan kalian itu berada di suatu perguruan tinggi atau universitas tersebut. Kemudian NIM. NIM adalah nomor induk mahasiswa. Jadi NIM itu adalah nomor identitas kamu di suatu perguruan tinggi. Selanjutnya ada yang disebut dengan hari registrasi. Jadi hari registrasi itu adalah pendaftaran ulang mahasiswa yang sudah aktif sebelumnya buat masuk ke semester yang baru. Nah, hari registrasi ini ditandai dengan pembayaran UKT. Terus UKT itu apa sih? UKT adalah uang kuliah tunggal. Jadi UKT itu
Gampangannya kayak biaya kuliah. Nah, setiap mahasiswa itu akan mendapatkan UKT yang berbeda-beda sesuai dengan golongannya. Jadi pembayaran UKT itu mempengaruhi kalian bisa aktif atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian itu udah aktif, kalian itu baru bisa mengisi KRS. Nah, KRS itu adalah kartu rencana studi. Gampangannya, KRS itu adalah sebuah planning kalian buat nanti di semester yang baru kalian itu mau ngambil mata kuliah apa aja. Kalau KRS itu udah disetujui sama dosen PA kalian, KRS itu akan menjadi KSM. Nah, KSM itu yang disebut dengan kartu studi mahasiswa. Dimana kartu studi mahasiswa ini biasanya itu akan dibagi menjadi dua. Yang satu buat pegangan kita, yang satu tuh kita berikan buat dosen pembimbing akademik kita. Nah, setelah itu kan kita kan masuk ke perkuliahan kayak pembelajaran kayak biasa. Nah, kalau misalnya nanti udah di penghujung semester akan keluar yang namanya KHS atau kartu hasil studi. Nah, setelah kalian mendapatkan KHS, kalian baru akan mendapatkan IP. IP itu apa sih? Jadi ada yang disebut dengan IP, ada yang disebut dengan IPK. Kalau IP adalah indeks prestasi yang kalian dapatkan selama satu semester aja. Tapi kalau IPK adalah indeks prestasi yang kalian dapat berdasarkan pengumpulan IP. Misalnya di semester 1 IP kalian sekian, di semester 2 IP kalian sekian. Nah, jadi yang disebut dengan IPK adalah dari IP yang di semester 1 sama IP di semester 2 itu digabungkan namanya IPK. Kemudian ada yang disebut dengan SKS atau Satuan Kredit Semester. Jadi SKS ini menentukan bobot mata kuliah yang ditempuh. Misalnya, satu mata kuliah bobotnya adalah 1 SKS. Berarti maksudnya itu 1 SKS itu jam pelajarannya ada 50 menit. Kalau misalnya 2 SKS berarti ada 100 menit. Nah, setiap mata kuliah pasti memiliki SKS yang berbeda. Dan setiap semester akan mendapatkan jatah SKS yang berbeda. Biasanya kalau masih semester 1 dan semester 2 itu jumlah SKS-nya itu masih paket. Jadi masih ditentukan. Kalau misalnya udah masuk semester 3 sampai selanjutnya, jumlah SKS itu akan berbeda-beda. Jadi tergantung dari pencapaian IP. Semakin besar pencapaian IP, maka jatah maksimal SKS-nya juga akan semakin besar. Biasanya sih kalau jumlah maksimal ada 24. Selanjutnya ada yang disebut dengan ekstensi. Jadi ekstensi itu adalah sebuah program, misalnya kayak gini, teman-teman lulusan diploma mau lanjut ke sarjana. Nah, nama programnya itu disebut dengan ekstensi. Kemudian ada istilah lagi yang mungkin udah familiar, yaitu ada cum laude. Jadi cum laude itu adalah sebuah gelar yang disematkan kepada mahasiswa lulusan S1, S2 maupun S3 yang lulus tepat waktu, dimana kalau yang lulusan S1 itu minimal IPK-nya itu 3,50, sedangkan kalau S2 dan S3 itu IPK-nya 3,75. Kemudian ada yang disebut dengan TA atau tugas akhir. Nah, TA ini nanti akan mempengaruhi kelulusan kalian. Selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan disertasi. Disertasi itu kayak karya tulis sebagai tugas akhir pada untuk kelulusan buat S3. Kalau S1 itu skripsi. Nah, kalau S2 namanya tesis, kalau S3 namanya disertasi. Kemudian ada yang dinamakan dengan cuti akademik. Jadi cuti akademik itu kayak nggak mengikuti perkuliahan itu selama 6 bulan atau setara dengan 1 semester dengan alasan tertentu. Kalau nggak salah, cuti akademik itu maksimal bisa diajukan selama 2 kali. Kemudian yang biasa dilaksanakan di semester akhir itu ada yang disebut dengan KKN atau kuliah kerja nyata. Jadi kuliah kerja nyata itu kayak pengabdian kita selama kuliah itu terus diimplementasikan kepada masyarakat. Jadi itu dia beberapa istilah-istilah yang sering didengar di perguruan tinggi. Semoga video ini bermanfaat dan membuka wawasan teman-teman semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video aku, and see you on my next video. Bye-bye!